Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Ghafur At-Tawwab Al-Karim Al-Wahhab Al-Mu'ti bi ghairi hisab. Wa sallallahu wa salamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana akrimna ya Rabbana bil khairi fi zahirina wa batinina warzuqna ya Rabbana al khaira zahiran wa batina. Allahumma ya Rabbana atina fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina ya Rabbana min adzabi fi hadhihi dunya wa min adzabika fil akhirati. Allahumma a'inna ya Rabbana ala ta'atika wa syukrika wansurna ya Rabbana wa la tuhinna wansurna. Allahumma ya Rabbana akrimna wa la tuhinna wansurna wa la takhdhulna. Iftah lana ya Rabbana fi hadhihi al-lailati al-mubarakati kullal khairat. Ukhsurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana arzuqna at-taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du, hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang tidak pernah henti dan tidak pernah putus. Semoga ini benar-benar nikmat yang sesungguhnya, karena ada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Ternyata itu bukan nikmat, tetapi ujian yang menjadikan hamba tersebut menjadi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita membaca kitab Hikamnya Ibn Atha'illah As-Sakandari, seperti biasa kita akan membaca satu hadis dari Mukhtasarnya Ibn Abi Jamrah, ringkasan Sahih Bukhari. Kita langsung saja, kita sudah sampai kepada hadis yang ke-67. 69. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-69. Kita sudah sampai hadis ke-69. An Samurah bin Jundab, diriwayatkan dari Samurah bin Jundab. Qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi Muhammad idza shalla, tatkala beliau melakukan salatan satu salat. Suatu ketika Nabi Muhammad melakukan salat. Setelah selesai salat, aqbala, menghadap Nabi Muhammad alaina, kepada kami. Biwajhihi, dengan wajah beliau. Jadi selesai salat, Nabi Muhammad tiba-tiba menghadap kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, hal ra'a minkum, adakah yang melihat dari kalian, ahadun, seseorang, adakah salah satu dari kalian yang melihat al-lailata, pada malam hari ini,
ru'yan, mimpi? Ada yang mimpi malam ini? Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat beliau, adakah di antara kalian yang bermimpi tadi malam? Qala, kemudian Nabi Muhammad melanjutkan, fa in ra'a ahadun, jika ada yang bermimpi salah satu dari kalian, fa in ra'a, jika bermimpi ahadun seseorang, ru'yan, dengan mimpi, qassaha, ceritakanlah mimpi tersebut. Fa yaqulu, dan hendaknya ia berkata, Masya Allah, apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki terjadi. Menceritakan mimpi diminta oleh Rasulullah. Fasa'alana yauman, kemudian bertanya pada suatu hari. Faqala, bertanya lagi, hal ra'a minkum ahadun al-lailata ru'yan? Hal, apakah ra'a, melihat, minkum, dari kalian, ahadun, seseorang, al-lailata, pada malam hari ini, ru'yan, mimpi? Adakah di antara kalian orang yang bermimpi? Qulna, kami menjawab, la, tidak ada ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi Muhammad menjawab, berkata, bersabda, lakinni, akan tetapi aku, ra'aitu, melihat, al-lailata, pada malam hari ini. Nabi Muhammad bermimpi, dan kaidah bahwasanya mimpinya Nabi itu benar-benar, bukan kayak mimpi kita. Tidak ada yang bermain-main dengan setan, nanti setan tidak bisa bermain-main dengan tidurnya Rasulullah. Jadi kalau mimpinya Rasulullah itu ya wahyu yang sesungguhnya. Aku tadi malam melihat rajulaini, dua orang laki-laki, atayani, datang kepadaku. Fa'akhadha, kemudian dua laki-laki tersebut mengambil biyadi, tanganku, memboncengku. Fa'akhrajani, dua orang tersebut mengeluarkan aku ilal ardil muqaddasati, kepada satu tempat suci. Tempat yang mulia, begitu disifati dengan ardil muqaddasah. Dalam riwayat ardil fadha, fadha, tempat hamparan luas dalam riwayat. Aku dibawa ke hamparan yang luas. Setelah aku dibawa ke hamparan yang luas, fa idza rajulun jalisun, tiba-tiba aku melihat seorang yang lagi duduk. Wa rajulun qa'imun, ada satu lagi berdiri. Satu duduk, satu berdiri. Dan yang lagi berdiri itu biyatihi kalubun, di tangannya ada semacam tombak, tapi ujungnya itu banyak besi. Kalau bahasa kita kayak cakra ya begitu. Jadi ada satu tombak, di ujungnya itu ada tidak satu besi yang lancip, tapi banyak berduri begitu. Min hadidin, dari besi. Qala ba'du ashabina, perawinya ini, ba'du ashabina, riwayat yang aku ambil dari sebagian sahabat-sahabat kami, ini riwayat an Musa, dari Musa, ini perawi hadisnya Musa bin Ismail. Ceritanya ada tambahan bahasanya, ada orang berduduk dan ada satu orang berdiri. Innahu, sesungguhnya orang yang lagi berdiri tadi, ya, yang membawa besi bermata, yang besi yang berujung tajam dan bercabang-cabang tadi, yudkhiluhu, memasukkan fi shidqihi, di kiri kanan mulut, yang mendekat ke leher ini, syidq. Jadi ini mulut di sini, syidq. Ditusukkan ke sini. Ada yang mengatakan di sini, ditusukkan sampai ujung. Hatta yablugha, sampai masuk qafahu, tengkuknya. Jadi orang yang lagi duduk tadi ditusuk mulutnya, samping mulutnya oleh orang yang berdiri sampai tembus ke belakang. Tsumma yaf'alu, kemudian dibegitukan juga, dilakukan juga bisyidqihil akhar, dengan bagian kirinya. Misla dalika, kayak begitu juga ditusuk sampai belakang.
Setelah begitu wal ta'imu, tapi yang sebelah tadi yang sudah dicabut balik lagi utuh. Syidkuhu, mulut bagian kanannya tadi itu hilang, balik lagi. Hadza fayaudu kembali. Fayadau mislahu, kemudian dibuat begitu. Jadi ada orang yang satu berdiri ya satu duduk, ditusuk, ditarik, balik lagi. Jadi begitu diseksa yang tidak ada henti-hentinya. Qultu, aku bertanya, kata Rasulullah, "Mahadza, apa ini?" Dua orang yang membawa Rasulullah enggak menjawab, malah berkata, "Intalik, ayo jalan." Jalan. Fantolakna, kemudian kami berjalan, kata Rasulullah, hatta ataina, sampailah kami, kata Rasulullah, ala rajulin, sampai kepada satu orang muttaji'in, berbaring, ala qafahu, di atas tengkuknya, warajulun dan ada satu warajulun qaimun, kemudian ada lagi seorang laki-laki, ala ra'sihi, di atas kepalanya, bifihrin, dengan batu yang segenggam, batu yang dipegang begini, au sakhratin, atau batu besar. Ada yang mengatakan kalau fihrin itu adalah batu kecil yang digenggam begini, itu fihr. Kalau sakhrah itu batu lebih gede lagi. Ada orang berdiri dan membawa batu. Fayasdahu, kemudian memukulkan dengan keras untuk memecahkan dengan batu tersebut, biha, dengan batu tersebut, ra'sahu, kepala orang yang duduk. Ada lagi orang yang baring. Ada orang baring, ada orang berdiri. Yang berdiri itu membawa batu dan ditumbukkan ke kepala orang yang baring sampai pecah. Fa'idha darabahu, dan tatkala ia memukulnya, tadahdaha al-hajaru, gelundunglah batu tersebut. Jadi setelah pecah, selesai. Kemudian fantalaqa ilaihi liya'khudahu, setelah batu itu melundung, diambil lagi. Fantalaqa, kemudian pergilah orang yang berdiri yang memukul tadi, ilaihi, kepada batu yang gelinding, liya'khudahu, untuk mengambilnya. Fala yarji'u, dia tidak kembali, ila hadza, kepada orang yang baring, hatta yalta'ima, kecuali balik lagi utuh kepalanya, ra'suhu, kepalanya. Jadi batu gelundung dia ngambil, balik utuh lagi, dipecahin lagi, gelundung batunya diambil, utuh lagi kepalanya, dipecahin lagi, itu hancur. Wa'ada ra'suhu kama huwa, balik lagi kepalanya, utuh lagi. Fa'ada ilaihi, kemudian orang yang berdiri mukul lagi, fadarabahu, dan dipukulnya lah. Qultu, kemudian aku bertanya, kata Rasulullah, man hadza, siapa orang ini? Qala, dua orang yang mendampingi Rasulullah itu berkata, intolik, jalan terus. Fantolakna, kemudian kami berjalan ila faqdin, ke satu lubang. Misri tanur, tanur itu alat untuk membuat roti yang biasa di Arab. Kayak kalau tahu drum, cuman perutnya gede. Itu nanti di dalamnya ada api, jadi kalau roti itu tinggal ditempelkan di dinding-dindingnya itu. Karena itu terbuat dari tanah liat yang sudah dibentuk begini, tapi apinya gede, besar. Jadi kalau orang membuat itu pakai besi, roti itu ditaruhkan besi, tempelkan di situ sebentar, lalu diangkat. Dan itu enak sekali, gurih tuh rotinya. Lah itu ada model ya kayak begitu, tapi gede, ada lubang begitu, melendung begitu. Ada perutnya, jadi kepalanya kecil, leher kecil, kemudian besar ke bawah. A'lahu dayyikun, atasnya sempit, wa asfaluhu, bawahnya lebar, wasi'un, luas. Yatawaqqadu tahtahu naron. Yatawaqqadu, menyala-nyala, tahtahu, dari bawahnya, naron, api. Jadi dari bawahnya itu ada apinya. Fa idza iqtaraba, ya. Di bawahnya itu ada api. Api yang menyala-nyala. Fa idza iqtaraba, kalau sudah orang yang menyalakan itu mendekat, irtafa'u, pada naik. Jadi kalau sudah dinyalakan dari bawah itu dipanasin lagi, naik itu. Orang-orang pada naik dia itu. Jadi ada orang-orangnya.
Hatta kadu ayakhruju, hampir kayak mau keluar, kebawa oleh api itu, kebakar itu. Fa idza qamadat, kalau sudah apinya mulai redam, turun. Raja'u fiha, balik lagi ke dalam. Ternyata setelah dilihat bahwa fiha, dan di dalam tempat tersebut rijalun, laki-laki, wa nisaun, perempuan, uratun, yang telanjang di situ. Faqultu, kemudian aku bertanya, mahada, apa ini? Kata Rasulullah. Rasulullah bertanya, apa ini? Qala, dua orang yang menemani Rasulullah tidak menjawab, malah berkata, intalik, ayo terus. Fantolakna, kemudian kami berjalan, hatta ataina, sampai kami sampai ala nahrin, ke sebuah sungai, min damin, dari darah. Fihi, di tengah-tengahnya ada rajulun, seorang laki-laki, qaimun, yang berdiri, ala wasatin nahari, di tengah-tengah sungai darah tadi. Qala Yazid bin Harun, berkata perawinya Yazid bin Harun, wa Wahab bin Jarir, an Jarir, Wahab bin Jarir menceritakan an Jarir bin Hazim, dari Jarir bin Hazim. Ceritanya itu begini lanjutannya. Ada orang di tengah-tengah, wa ala syattin nahri, di sementara di pinggir sungainya, rajulun, seorang laki-laki, baina yadayhi hijaratun, di tangannya ada batu. Di tengah-tengah ada orang yang lagi berada di tengah-tengah sungai darah, sementara di pinggir ada orang membawa batu. Fa aqbala ar-rajulu alladhi fin nahri, fa aqbala, kemudian datanglah ar-rajulu, orang-orang, alladhi, yang fin nahri, di tengah-tengah sungai. Jadi yang berada di tengah sungai darah itu pengen minggir, sementara ditunggu sama orang yang ada di pinggir sungai tadi, yang ada di daratannya. Fa idza arada ay yakhruja, tatkala orang ini mau keluar, roma ar-rajulu, orang yang di atas tadi, yang di pantai, melempar kepada laki-laki tersebut bihajarin, dengan batu, fihi, di mulutnya. Faraddau, kemudian sampai kembali ke tengah lagi, haitsu kana, ke tempatnya tadi. Faja'ala, begitu dilakukan oleh orang yang di pinggir. Kullama ja'a, setiap laki-laki yang ada di tengah itu mendekat, dilempar dengan batu sampai balik. Liyakhruja, di saat orang yang di tengah pengen keluar, roma, dilempar lagi, fihi, di dalam perutnya, bihajarin, dengan batu, fayarji'u kamakan, sehingga balik ke tengah. Jadi ada orang di tengah-tengah, setiap mau minggir dilempar batu sampai balik lagi, mau minggir dilempar batu balik lagi. Faqultu, kemudian aku bertanya, kata Rasulullah, ma hadza, apa ini? Qala, dijawab oleh dua orang yang menemani Rasulullah, intalik, jalan. Pantolakna, kemudian kami jalan lagi, hatta ataina, sampailah aku kepada satu tempat, sampailah aku ila raudatin, ke sebuah taman, khadra'a, yang hijau royo-royo, hijau indah. Fiha, di tengah taman itu ada syajaratun, ada sebuah pohon, azimatun, yang agung, wa fi asliha, dan di bawahnya itu ada yang duduk seorang syekh, seorang tua, wasibyanun, dan anak-anak kecil yang bermain-main. Wa idza rajulun qaribun minasyajarati, di tempat yang dekat, wa idza rajulun, kemudian aku menemukan seorang rajulun, wa idza rajulun, tiba-tiba aku menemukan seorang laki-laki, qaribun, di samping tempat tersebut, qaribun, dekat, minasyajarati, dari pohon, baina yadayhi narun, ada orang yang memegang api, yuqiduha, yang dinyalakannya. Yani yuqiduha, dia menyalakan api tersebut. Fasa'ida bi, kemudian dua orang yang menemaniku, yakni dua orang yang menemani Rasulullah tadi, sa'ida, naik, bi, bersamaku, aku diajak naik, ila sajar, as-sajarata, ke atas pohon. Jadi Nabi Muhammad akhirnya diajak naik ke atas pohon. Fa'adkhalani, kemudian aku dimasukkan setelah itu, daron, satu rumah. Lam araqattu, aku tidak pernah melihat, ahsana minha, lebih bagus dari rumah itu. Fiha rijalun syuyukh, di situ ada laki-laki yang sepuh-sepuh, wa syababun, pemuda-pemuda, nisaun, wanita-wanita, sibyan, anak-anak kecil. Fakultu, kemudian aku bertanya, tawaftumani, hei kedua orang yang telah mengajakku keliling, tawaftumani, kau telah mengajakku keliling ke sana sini, al-lailata, pada malam ini, tapi kau enggak kasih tahu. Wa akhbirani, jelaskan kepadaku, amma ra'aitu, akan apa yang aku lihat, tolong jelaskan. Mulai tadi aku setiap mau tanya kau bilang jalan, aku tanya jalan,
Coba jelaskan itu semua. Qala, kedua orang tersebut berkata, "Na'am, akan aku ceritai. Ammal ladzi ra'aitahu, yang kau lihat, yushakku sidquhu, yang telah dibolongi, dolobangi mulutnya sampai tengkoknya, itu fakadzabun, dia adalah pendusta." Enggak henti-hentinya disiksa terus menerus. Orang yang suka bohong ini, Masya Allah. Ini orang bohong itu penyakit. Kalau sudah orang biasa bohong itu susah dibenerin. Ya. Kecuali mulutnya dibeginikan, nanti baru nggak bisa bohong. Kadang-kadang keluar itu padahal dia bilang apa. Nggak enak kalau nggak bohong itu sudah. Harus bohong. Pokoknya bohong. Kalau nggak bohong nggak enak itu, gatel. Harus bohong. Misalnya keluar beli gula. Dia bisa ngomong beli yang lainnya. Pokoknya kalau nggak bohong nggak enak. Itu watak. Saya mengatakan, innar rajula la yakdzibu, ada seorang itu akan berbuat bohong. Hatta yuktab annahu kadzab, sampai ditulis dia itu jadi pendusta. Ada orang itu dusta sampai dicatat oleh Allah ini sebagai pendusta. Maka hati-hati. Jadi berdosa itu dari berangkat sedikit demi sedikit terus menjadi kebiasaan, dan ini sang pendusta hukumannya nanti di akhirat semacam itu, Masya Allah. Ditusuk mulutnya, ditusuk mulutnya, ditusuk mulutnya, tidak ada henti-hentinya. Yuhadditsu bil kidzbati, dia berkata dengan dusta. Fatuhmal anhu, kemudian dibebankan atas itu semua hatta tablughal afaq. Dia dibebankan karena dosa-dosa yang dilakukan, yaitu karena berbohong. Jadi bohongnya itulah yang menjadikan dihukum sampai kemana-mana. Tablughul afaq itu penjuru negeri, wa magharibiha. Tablughul afaq, dustanya itu sampai kemana-mana ya. Jadi ada orang biasa berdusta. Sudahlah, kalau sudah berdusta itu sampai digambarkan, wis. Kalau sudah dusta dari yang kecil nanti gede. Kalau tidak dusta jadi tidak enak. Sehingga di saat dia bodoh berdusta, pintar lebih berdusta. Melarat berdusta, nanti kalau kaya lebih bohong lagi. Bodoh berdusta, di saat pintar menjadi alim berdusta. Sehingga disebutkan ada ulama-ulama kadzabin, pendusta-pendusta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pendusta itu dari kalangan-kalangan tertentu ada. Karena sudah biasa berbohong, tidak pernah takut dalam berbohong. Semoga Allah menjaga kita dari dusta. Sampai dikatakan seorang mukmin itu mungkin mabuk. Seorang mukmin, Rasulullah menyebutkan seorang mukmin, apakah seorang mukmin melakukan kesalahan? Ya Rasulullah, mencuri? Ya, mukmin bisa mencuri. Mukmin bisa berzina? Iya, berzina. Tapi apakah seorang mukmin berdusta? Jawab tidak. Seorang mukmin tidak bisa berdusta. Semestinya begitu. Jadi ada orang mukmin kepleset dalam zina, dia semoga bisa tobat. Sempat tobat. Ada orang terus mencuri, kembali kepada Allah. Kalau memang tidak tobat akan dihukum oleh Allah. Akan tapi dusta ini tidak. Semestinya tidak boleh. Karena dusta itu adalah alamatnya orang munafik. Dan munafik itu tidak ada iman di dalam hatinya. Kenapa dia harus berdusta? Memang ada beberapa hal yang diperkenankan berdusta, itu tentunya ada aturan-aturannya. Baik, kita lanjutkan dulu. Fa yusna bihi ila yaumil qiyamati. Yusna diberlakukan bihi dengan itu semua ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Nanti dihukum begitu sampai hari kiamat. Walladzi ra'aitahu, dan yang kau lihat, ya Rasulullah, yang kau lihat, yusdahu ra'suhu, dipecah kepalanya, itu farajulun, seorang laki-laki. Allamahullahu al-Quran, Allah memberikan kepadanya Al-Quran. Fanama anhu bil-laili, di malam harinya tidur, enggak pernah diulang-ulang sampai lupa. Walam ya'mal fihi, dan tidak pernah mengamalkan ilmunya. Bin nahari, di siang hari. Yuf'al bihi, dia akan dipecahi terus kepalanya ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Allah. Apa ini maknanya? Dijelaskan oleh pensyarah hadis termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya itu adalah seperti disebutkan di situ, malam hari itu bukan gaib, bukan harus. Artinya orang diberi oleh Allah Al-Quran, tidak pernah menjaganya dan tidak pernah mengamalkannya. Dan penekannya adalah tidak pernah mengamalkan Al-Quran. Jadi ahli Al-Quran, tapi tidak pernah mencoba punya akhlak Al-Quran. Jadi dosanya memang gede sekali. Kalau orang tidak mengerti Al-Quran, lalu dia melakukan salah karena memang dia bukan orang yang kenal Al-Quran.
Tapi orang membawa Al-Quran tapi melakukan tidak mengamalkan ilmunya, itulah yang dosanya amat besar. Dan ini yang digambarkan di sini. Maka yuf'al bihi ila yaumil qiyamati, akan dipecahi terus kepalanya sampai hari kiamat. Masya Allah. Semoga Allah menjaga kita semua. Yang hafal Al-Quran diberi oleh Allah ilmu yang manfaat. Maka ini himbauan. Bagi yang sudah menghafal Al-Quran, Masya Allah, itu nikmat besar dari Allah. Tolong ditambah. Melangkah kepada pemahaman dan pengamalannya. Jangan sampai masuk bab bahwasanya yang penting hafal. Oh, enggak, salah. Mumpung sudah hafal, tinggal selangkah lagi sambil memahami dan mengamalkannya. Kalau urusan menghafal Al-Quran memang kemuliaan. Kapan itu? Di saat dibarengi dengan kerinduan untuk mengamalkannya. Sebab alangkah banyaknya seperti disabdakan Nabi, orang ngapal Quran, membaca Al-Quran, wal Qur'anu yal'anuhu, dan Quran mengutuknya. Jadi ayo melangkah. Ada semacam tradisi di sebagian tempat, kalau orang sudah menghafal Al-Quran, dipikir sudah paling alim seluruh dunia dan akhirat. Sehingga kalau suruh ngaji paling males. Karena apa? Aku sudah hafal Al-Quran. Maka kami himbau, ini sudah punya kunci. Sampai salah satu guru kami mengatakan, seorang fakih kalau tidak punya Al-Quran tidak dikatakan fakih. Pusing yang lainnya. Pada nggak hafal Al-Quran murid-muridnya waktu itu. Maksudnya memacu harus punya Al-Quran. Harus Quran itu. Jangan sampai tidak. Tapi di sisi lain jangan sampai orang hanya senang menghafal saja tapi tidak pernah rindu untuk mengamalkannya. Terus ayo belajar sedikit demi sedikit memahami tafsirnya, fikihnya. Kalau untuk yang menjaga Al-Quran, Allah akan kirim orang yang menjaga Al-Quran. Jangan rasa, oh akulah yang menjaga Al-Quran. Kalau bukan hafid seperti saya, Al-Quran tidak ada menjaga. Oh tidak. Yang menjaga adalah Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Bisa saja Allah menjadikan seorang kafir hafal Al-Quran untuk menjaga Al-Quran. Tidak susah bagi Allah. Dan ada orang kafir menghafal Al-Quran tapi tidak ada iman di dalam hatinya. Lalu apa yang membedakan? Mengamalkan. Jadi kami himbau yang sudah punya hafalan Al-Quran, Anda punya kunci yang paling besar. Yang orang lain tidak punya. Ayo sedikit. Perbanyak ngajinya. Banyak belajarnya. Ta'amulnya. Tafakurnya. Jangan sampai mentang-mentang hafal Al-Quran ini kemana-mana seolah-olah harus nomor satu. Sampai ada suatu ketika cerita. Ada seorang hafal Al-Quran. Tidak pernah mau jadi makmum. Kenapa? Dia merasa paling hafal Al-Quran. Yang lainnya harus di belakangnya. Sampai Masya Allah dari sifat dan wataknya. Nah ini. Jangan sampai kita masuk bab ini. Alhamdulillah ada hadis kayak begini mengingatkan. Yang punya Al-Quran, ayo semakin dekat kepada mengamalkannya. Karena apa? Anda telah dimuliakan oleh Allah dengan hafalan. Jangan dihinakan diri Anda dengan keteledoran di dalam mengamalkannya. Allah memuliakan Anda dengan hafalan. Tapi kalau Anda merendahkan diri Anda dengan teledor untuk mengamalkannya, atau berusaha mengamalkannya, musibah. Ya, musibah. Berkiai Al-Quran, Masya Allah, bagus. Karena mendidik orang untuk Al-Quran. Tapi kalau ternyata akhlaknya tidak pernah ada. Kenapa? Karena dia kurang mempelajari isinya. Hanya hafalan saja. Bisa saja musibah ini jenis yang ini. Lam ya'mal fihi. Bagaimana dia bisa menghafal tidak mengamalkannya? Karena dia hanya sibuk menghafal saja. Tidak berusaha untuk belajar. Bahkan mungkin ada yang selalu cari pembenar. Ya, memang tugas saya hanya menghafal, adapun yang belajar fikih yang lainnya, oh salah. Berarti dia tidak pengen benar. Jadi biasanya kesombongan seseorang itu muncul karena yang dimiliki. Ahli fikih sombong dengan fikihnya. Ahli Quran sombong dengan Al-Qurannya. Sudahlah, kalau orang sombong neraka tempatnya. Ahli fikih sombong. Kalau sudah ketemu orang Al-Quran, wah biarpun itu hafal Al-Quran tapi nggak ngerti fikih. Nah gitu. Yang ahli fikih Quran ngomong, fikihnya bagus tapi bacaan Qurannya belepotan. Sombong semuanya, tidak ketemu. Ketawaduan ini penting, Masya Allah. Yang ahli fikih, yang ahli hadis, tawadu. Butuh kepada ahli Al-Quran. Tapi semuanya. Wahai para ahli hadis, cobalah mengetahui tentang tafsir. Kenalilah fikih. Dan wahai ahli fikih, coba sedikit mendekat kepada ahli Quran. Ada bacaannya semakin benar. Ahli Quran, belajar fikih agar bisa paham isinya Al-Quran. Ini, Masya Allah. Kalau tidak masuk bab ini, yang akan dilempari dengan kepalanya dengan batu dan dipecahkannya. Waladhi ra'aitahu fi thaqbi, dan yang kau lihat ya Rasulullah, orang yang ada yang di dalam lubang itu, orang-orang yang di dalam lubang, laki perempuan telanjang, kalau dipanasin dia naik, kebakar turun lagi, dibakar lagi turun lagi. Fahum, mereka itu adalah az-zunatu, para bezina-bezina. Allah.
Disiksa. Ini belum alam barzah. Ini sampai hari kiamat. Sekarang. Sebelum alam akhirat. Di barzah nih. Diperlakukan kayak begitu terus. Dibakar setiap hari. Masya Allah. Dinyos rokok saja di hidungnya. Jerit-jerit ngamuk tuh. Dinyos api kena setrika di punggungnya sedikit. Pusing tuh. Apalagi ini setiap hari. Setiap saat. Ribuan tahun. Sampai dibangkitkan nih para pezina. Semoga Allah menjaga anak-anak kita semua dari zina. Yang terpeleset dalam zina segera tobat. Kalau tidak tobat akan dihukum kayak begini. Walladzi ra'aituhu fin nahri, yang kau lihat di sungai. Yang kau lihat di sungai itu mereka itu adalah yang di sungai tadi, sungai darah yang mau minggir gak bisa dilempari orang yang ada di pinggir. Mereka itu adalah fa'akilur riba, orang yang biasa makan riba. Takutlah kepada Allah. Terima kasihlah kepada Rasulullah yang ngasih kabar kayak begini biar kita takut. Kalau nggak ada berita kayak begini mungkin orang nyantai saja makan riba. Allah Maha Pengampun, kembalilah kepada Allah. Yang saat ini masih susah untuk keluar dari riba, mintalah tolong pada Allah. Yang memasukkan Anda kepada riba, hawa nafsu, Anda keluarlah dengan riba, minta kepada yang menciptakan hawa nafsu, Allah. Minta kepada Allah, memerangi hawa nafsu kadang susah. Hawa nafsu terus saja. Anakmu bagaimana? Nanti gimana? Gajinya, kerjaan di mana? Oh, macam-macam. Tapi selagi kita selalu minta kepada Allah, Allah yang punya hawa nafsu kita. Maka Allah yang mengatur. Jadi seringlah mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku masih begini, ya Allah. Imam Ghazali menggambarkan untuk Allah dari hawa nafsu itu adalah seperti orang mau masuk ke rumahnya seseorang. Rupanya kita mau masuk rumah orang tersebut, ada anjing penjaganya. Anjingnya itu setiap kita mendekat mau gigit kita. Ya, mau gigit kita, otomatis kadang kita kaget. Kita lempar, tambah jadi ya. Kita lempar geblak-gebluk, tambah jadi. Kalau kita cerdas repot, nggak repot, panggil, Pak, ini anjingmu ganggu ini tuh. Nah, langsung, diam itu anjingnya. Jadi, adukan kepada yang punya hawa nafsu Allah. Jadi kalau kita ribut dengan anjing, berantem itu. Nggak bisa masuk, nasinya sudah habis tuh. Ribut, kita bakal tepuk sama anjing. Bilang saja, Tuhan rumah ini. Kenapa anjing mengganggu? Ya Allah, pencipta hawa nafsuku, ya Allah, hawa nafsuku kayak begini. Aku tinggalkan yang haram kok susah, ya Allah. Allah yang ngatur nanti. Wasyaihu, adapun seorang tua fi asli sajarati, yang ada di pokok pohon tadi, yang ada di bawah pohon, itu Ibrahim, Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Wasibyanu, adapun laki-laki, anak-anak haulahu yang ada di sekitarnya adalah fa'auladun nasi, anak-anak kecilnya dari orang-orang. Maka Imam Ghazali itu Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini di dalam bab tentang auladul musyrikin, anaknya orang-orang musyrik. Penjelasannya seperti ini. Anak-anak kecil yang meninggal sebelum mereka balik, mereka itu semua di surga, biarpun anaknya orang kafir. Karena mereka belum mukallaf, belum mendapatkan beban kewajiban dari Allah, jadi tidak ada dosa baginya. Jadi syarat taklif orang mukallaf itu ada 4. Syaratnya ada 4. Berakal. Yang tidak berakal tidak akan disiksa oleh Allah. Yang lahir dalam keadaan gila sampai tua, sampai mati, dia adalah ahli surga. Karena tidak punya akal. Anak kecil sebelum balik itu adalah tidak ada dosa baginya. Kalau ada anak kecil melakukan dosa, tidak dosa bagi dia, tapi orang tuanya yang dosa. Karena telah tidak mendidik anaknya. Nah, ini anak kecil. Jadi kalau ada anak kecil meninggal sebelum balik, biarpun itu anaknya orang kafir, tempatnya adalah di surga. Yang ketiga adalah orang yang indera mata dan pendengarannya itu sehat. Mata atau pendengarannya. Tapi kalau orang terlahir dalam keadaan buta dan tuli barengan, itu adalah tidak mendapatkan beban kewajiban, maka dia adalah ahli surga. Biarpun di dunia ngerjain segala macam. Karena apa? Matanya buta, telinganya tuli, nggak bisa paham keterangan. Kalau matanya masih melihat, masih mengerti isyarat. Atau telinganya mendengar, masih bisa diajak ngomong. Tapi kalau sudah buta dan tuli, itu tidak mukallaf. Sama kayak orang gila, nggak bisa paham.
Yang keempat adalah orang yang tidak pernah dengar seruan Islam. Hidup di tengah hutan belantara, nggak pernah dengar berita tentang Islam, maka biarpun dia nyembah matahari, berhala, rembulan, harimau, dia adalah ahli surga. Kenapa penyembah berhala kok dia masuk surga? Kenapa? Belum ada pesan-pesan Islam yang nyampe kepada mereka. Maka orang yang hidup di tengah hutan yang tidak pernah bersentuhan dengan syariat Islam, tidak pernah kenal ustadz, tidak pernah ngerti Islam, dia seperti orang gila. Karena belum ngerti Islam. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah sudah berfirman, kami tidak akan menyiksa siapapun kecuali syariat sudah nyampe ke telinganya, nyampe kepadanya. Jadi 4 ini adalah syarat taklif. Kalau sudah orang itu dia adalah berakal, kemudian usia balik, kemudian dia bisa mendengar atau bisa melihat, atau setelah itu sudah mendengar syariat Islam, wajib menerima Islam. Makanya anak kecil yang meninggal itu surga semuanya, biarpun anaknya orang kafir. Nah ini yang bersama Nabi Ibrahim itu. Walladhi yughidun naro. Adapun satu orang yang menyalakan api, yang di tangannya ada api, fahuwa malikun. Itu adalah malaikat Malik, khazinun nari, penjaga neraka. Wadarul ula, adapun rumah yang pertama, allati dakhalta, yang kau masuki itu adalah al-jannatu, itu surga. Daru amatil mu'minina, tempatnya orang-orang mukmin pada umumnya. Wa amma hadhihi dar, adapun sekarang ini yang kau ada di situ, fadaru syuhada, ini adalah rumahnya orang-orang mati syahid. Wa ana Jibril, aku itu Jibril ya Rasulullah. Oh, malaikat Jibril. Wa hadza Mikail, dan yang di samping itu malaikat Mikail. Farfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad. Wahai Rasulullah, Nabi Muhammad farfa'tu, kemudian Nabi Muhammad mengangkat. Farfa'tu, kemudian aku mengangkat kepalaku. Farfa'tu ra'si, kemudian aku mengangkat kepalaku. Fa idza fawqi, ternyata di atasku itu mithlus sahabi, seperti mendung. Qala, dua malaikat berkata, dzalika manziluka, itu rumahmu ya Rasulullah. Ada surga yang sudah enak, ternyata Nabi Muhammad diangkat lagi ke tempat yang khusus lebih atas lagi. Itu rumahmu wahai Muhammad. Fakultu, kemudian aku langsung minta kepada malaikat itu, da'ani, biarkan aku adkhul manzili, masuk rumahku kalau begitu. Qala, kedua malaikat itu berkata, innahu, sesungguhnya wahai Rasulullah, sesungguhnya bakiyalaka, masih ada tersisa bagimu umur lam tastakmilhu, yang belum kau selesaikan. Oh, masih ada kewajibanmu, umurmu di dunia masih ada. Falau stakmaltahu, kalau engkau sudah menyempurnakan umurmu, ataita manzilaka, engkau akan sampai kepada rumahmu. Ini adalah hadis, mungkin kita tidak terlalu banyak menjelaskan, itu hanya memberikan makna sepintas saja, karena aslinya intinya kita membaca hikamnya Ibn Atha'illah As-Sakandari, tapi memang banyak faedah daripada hadis ini, Masya Allah, luar biasa. Ini peringatan agar kita jauh dari dusta, mengamalkan ilmu, yang punya Al-Quran khususnya, jangan sampai kita makan riba, ya. Ini adalah peringatan-peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sisi lain tentang mimpi, ya. Tadi kalau ada orang yang punya mimpi, ceritakan, Masya Allah, ya. Jadi kita boleh bercerita mimpi kepada ceritakan mimpi itu kepada orang yang benar, yang soleh, yang punya agama. Sebab mimpi itu tergantung siapa yang menafsiri. Makanya jangan royal mimpi. Kalau Anda bercerita mimpi kepada orang yang gak senang kepada Anda, lalu bilang, wah kamu nanti bangkrut beneran nanti. Jadi kalau ditafsir yang baik, makanya kalau ada orang mimpi kebakaran, langsung saya tafsiri, waduh kamu banyak duit nanti, banyak duit insyaallah. Jadi kalau ada orang mimpi, tafsir yang baik. Sebab mimpi adalah mimpi. Dalam hadis Nabi disebutkan, kalau engkau mimpi jelek tidak akan membahayakanmu. Mimpi jelek tidak akan membahayakanmu. Makanya jangan orang kebawa-bawa mimpi. Dikit-dikit mimpi. Mimpi jelek tidak akan membahayakan kita. Sebab mimpi ya mimpi. Tapi kalau mimpi baik, itu kabar gembira untukmu. Mimpi ketemu Ka'bah, melihat Ka'bah, mimpi yang indah-indah itu baik. Tapi kalau mimpi jelek adalah tidak membahayakanmu sama sekali. Dan sebaik-baik mimpi adalah sejelek-jelek di saat bangun. Dan sejelek-jeleknya mimpi adalah paling bagusnya waktu bangun. Kan begitu ya. Mimpi lapar, makan sate, enak-enak dibangunin, nyesel. Kenapa kamu bangunin? Saya baru mimpi mau makan sate. Ya. Jadi enakan mimpinya. Kalau bangun jadi nyesel tuh. Dikejar harimau, ketakutan di dalam mimpi. Dibangun.
dibangunin. Alhamdulillah ya, sejelek-jeleknya dalam mimpi waktu bangun jadi enak. Itulah namanya mimpi. Makanya jangan orang dikit-dikit mimpi. Malam saya mimpi, bukan mimpi, ngelamun tuh. Banyakkan ngelamun, dikit-dikit mimpi. Hati-hati ya kalau cerita mimpi kepada seseorang. Jangan sampai royal mimpi, nanti orang menafsiri dengan penafsiran yang jelek, maka jadilah jelek seperti yang terjadi kepada dua orang yang datang kepada Nabi Yusuf untuk ditafsiri mimpinya. Satu orang berkata, aku mimpi bahwasanya aku membawa roti, lalu ada burung yang mengambil roti dari atas kepalaku. Nabi Yusuf berkata, kamu nanti akan digantung, mati, kemudian ada burung-burung yang mematuk kepalamu dari atas. Benar nanti dihukum dia, lalu dipatuk burung dari atas. Makanya jangan royal mimpi, ketemu orang nggak bener, oh awas kamu nanti. Nah, bener tuh. Jangan suka ngompong yang jelek. Kemudian kalau Anda tidak ditanya untuk menafsiri mimpi, maka tidak diperkenankan. Anda tidak punya adab kalau tiba-tiba menafsiri. Kecuali orang bertanya, kenapa kok saya mimpi begini? Anda tafsiri, dan sebaik-baik menafsiri mimpi adalah dengan mimpi, dengan penafsiran yang baik. Maka jangan mudah terpedaya dengan buku primbon, tafsir mimpi. Tafsir mimpi itu adalah, itu cerita. Tidak bisa diterapkan sekarang, nggak bisa. Mimpinya sama, bisa beda. Ada sebuah cerita, seorang alim bermimpi. Ada satu orang bermimpi datang kepada orang alim, mimpinya sholat. Ya Syekh, aku mimpi sholat. Dijawab, sebentar lagi kamu nikah. Benar nikah. Satu lagi, ya saya mimpi sholat. Pulang kamu. Setelah pulang, saya ini berbisik, siapkan kain kafan dan sebagainya. Bentar lagi mati dia, sama-sama mimpinya sama-sama sholat ya. Makanya jangan banyak royal kepada orang tentang mimpi, ditafsiri jelek, jatuh jelek nanti. Ini banyak orang muncul mimpi. Kalau Anda tidak ditanya untuk menafsiri sebuah mimpi, maka tidak diperkenankan Anda untuk menafsirinya. Ini saja tentang hadis tersebut. Semoga Allah memberikan kemanfaatan dari yang kita baca dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Baik, kita langsung kepada Al-Hikmatul Hadiyatu wa Thamanuna, hikmah yang ke-81. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'a'taka. Kali-kali, barangkali Allah, rubbama barangkali, a'taka Allah itu memberimu, famana'aka, tapi hakikatnya melarangmu atau menjauhkanmu dari pemberian. Warubbama barangkali juga Allah itu mana'aka, menjauhkanmu dari sesuatu, tapi hakikatnya fa'ataka, Allah memberikan kepadamu. Kesimpulannya secara singkatnya bahwasanya hakikat pemberian itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat kebahagiaan, misalnya kalau ada orang diberi dunia, diberi oleh Allah kekayaan, belum tentu itu adalah hakikat pemberian dari Allah. Bisa saja karena Allah ingin menghalangimu dari kebaikan. Makanya jangan mudah berbangga dengan pemberian dahulu, maka orang harus waspada. Yang harus kita pahami terlebih dahulu bahwasanya kebahagiaan dan kesengsaraan itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Nggak ada. Bukan dari duit, bukan dari harta, bukan dari si A dan si B, tapi hakikat kebahagiaan itu diberikan oleh Allah. Satu. Yang kedua, kalau Allah ingin membahagiakan seseorang atau membuat susah seseorang, tidak harus pakai perantara, Allah itu bisa. Tiba-tiba orang ini senang. Jadi sebab kebahagiaan ini sebetulnya tidak masuk hitungan kalau orang sadar. Sebab kebahagiaan ini hanya zahirnya saja. Kadang-kadang sebab kebahagiaan ternyata tidak menjadi bahagia. Ada orang yang diberi oleh Allah harta dan dia bahagia. Tapi belum tentu si B ini dikasih harta dia bahagia. Padahal sama-sama duit. Jadi hakikat kebahagiaan itu dari Allah. Kemudian Allah kalau ingin membahagiakan seseorang,
Kadang tanpa perantara. Nah, perantara itu namanya sebab. Nah, sebab ini loh, jangan sampai kita jadikan itu adalah hakikat yang bisa menjadikan orang bahagia. Nah, kalau orang cara pandangnya benar kayak begini, orang bahkan mulus benar secara hidupnya. Sehingga ada orang tidak memahami bahwasanya yang memberi kebahagiaan adalah Allah. Dipikir yang memberikan kebahagiaan adalah rumah mewah dan duit yang banyak. Sehingga jungkir balik cari duit yang banyak, ternyata Allah tidak memberikan kebahagiaan. Dan alangkah banyaknya orang yang hidup di kampung, makan pas-pasan, tapi ternyata yang ada di dalam hatinya hanya riang gembira. Sehingga cara pandang kita kepada dunia ini harus benar. Ketahuilah bahwasanya kebahagiaan itu bukan sebabnya dunia. Tetapi bisa saja orang bahagia karena dunia, bisa. Tetapi hakikat kebahagiaan bukan harus dengan dunia. Sehingga yang mencari kebahagiaan dengan dunia, tanpa menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan menuai hasilnya. Banyak saat ini yang kita temukan, pernah ada, kita punya sebuah pengajian, ya. Sebab selama ini kalau kita saksikan ada orang jungkir balik, ya, meres keringat, banting tulang, kerja pagi, sore hingga disambung malam lembur cari duit. Ya, maksudnya agar hidupnya bahagia, kan begitu. Pengennya bahagia. Sehingga kalau sudah urusan pekerjaan, urusan duit, kencengnya setengah mati. Pengennya punya mobil sendiri, punya rumah sendiri. Ternyata pada suatu ketika kita kumpul dengan orang yang mobilnya sudah banyak, rumahnya juga gede. Ternyata waktu mengadu masalah, waktu berbicara tentang kebahagiaan, dia ngadu, hatiku juga tidak tentrem biarpun kaya kayak begini. Jadi kekayaan tidak ukurannya dengan uang. Kalau yang mengukur kebahagiaan itu ukurannya bukan dengan uang. Yang mengukur kebahagiaan dengan uang, itu artinya menggantungkan makna kebahagiaan itu bukan yang memberikan uang, tapi kepada uangnya tersebut. Dan ini adalah kesesatan seorang hamba. Sehingga di saat dia fakir, seolah-olah dia disiksa oleh Allah dengan kefakirannya. Maka, ada orang yang oleh Allah dijauhkan daripada rizki, dibikin melarat oleh Allah. Berarti Allah menghalangi daripada pemberian. Tapi hakikatnya Allah memberi. Kenapa? Dengan kefakirannya Allah menjadikan dia tidak bermaksiat dan sebagainya. Jadi seolah-olah di mata kita Allah tidak memberi. Tapi hakikatnya Allah memberi sesuatu yang lebih bagus. Apa artinya sebuah pemberian kalau ternyata pemberian itu tidak ada artinya? Allah memberikan kepada seseorang harta yang melimpah. Kalau harta mungkin terlalu jauh contohnya, yang pendek saja. Ada seorang senang sama kucing. Kucingnya, kucing Anggora. Hobi kucing, namanya hobi lain-lain. Ada orang yang takut kucing juga ada. Ada orang yang hobi kucing. Tiba-tiba suatu ketika ada orang yang memberikan hadiah kucing. Senang atau tidak? Senang. Tapi ternyata kucing itu nantinya yang bakal mencakar anaknya sampai matanya picek sebelah. Kira-kira di saat melihat anaknya matanya picek sebelah karena dicakar oleh kucing, nikmat pemberian itu terasa atau tidak? Tidak. Ya begitu. Makanya kadang-kadang oleh Allah dijauhkan dari pemberian, tapi Allah ingin memberi yang lebih bagus. Allah memberikan kepada kita harta. Ada orang di Jawa Timur sana itu ada duitnya banyak. Masya Allah. Apapun bisa dibeli. Kendaraannya banyak. Busnya banyak. Masya Allah. Tapi bu, makan beras sama daging nggak bisa. Jadi makannya dedek. Dia kena penyakit apa begitu ya? Jadi makannya. Jadi, loh. Lihat. Apa artinya? Duitnya banyak. Oh, mau kemana saja bisa. Mau ke Amerika setiap hari. Haji umrah setiap minggu juga bisa. Duitnya banyak. Tapi makannya susah. Diatur sama dokter harus pakai makannya dedek, makanan ayam, dedek ya tahu ya, dedek yang dikemas itu benar makannya dedek, karena itu untuk menjaga mungkin diabetesnya segala macam ini. Ayo, apa artinya duit yang banyak? Jadi Allah memberi, rubbama a'taq, Allah berikan fulus banyak, tapi makannya dedek. Allah. Tapi ada Allah memberikan kepadanya sedikit. Subhanallah. Sehari itu hanya makannya tuh masak nasi sama ikan asin.
Tapi Masya Allah lahapnya nikmat. Oh, kayaknya nggak ngasih apa-apa. Tapi nikmatnya luar biasa. Itulah hakikat kesenangan itu Allah yang kasih. Bukan dari itu, bukan dari harta yang melimpah. Banyak duit tapi sakit. Coba, mau apa? Tidak ada artinya. Sehingga kenikmatan itu semua sudah nggak dipikirin sudah. Bagaimana saya sembuh? Bagaimana saya bisa enak makan? Lihat orang makan sate ngiler, ada orang makan mie ngiler, ada orang ini. Ya, padahal duitnya banyak. Makan. Saya mati nanti kalau makan ya. Jadi Allah fa'atok, kadang-kadang Allah itu a'tok, tapi hakikatnya mana'ak. Menjauhkan kamu dari nikmat yang sesungguhnya. Tapi kadang rubbama mana'ak, Allah menghalangimu dari sesuatu tersebut, tapi hakikatnya Allah memberimu. Dikasih duit, Masya Allah, lupa kepada Allah. Giliran bangkrut, ngaji. Alhamdulillah. Syukur nih. Kelihatannya Allah menghalangimu dari rizki yang banyak, tapi hakikatnya Allah cinta. Sehingga ngaji, dikit-dikit Allah, Allah, kenal kiai, kenal ustaz. Nah, ini. Cuman nanti ada orang yang selamat. Orang-orang hamba yang bersyukur. Memang oleh Allah diberi kenikmatan dunia sekaligus diberi kenikmatan batin. Lahir dan batinnya ada bagian-bagian orang yang semacam ini. Maksudnya ini, Ibn Athaillah itu mengajak kita untuk menyikapi apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi Allah memberikan kepada kita itu belum tentu pemberian yang sesungguhnya. Kalau kita tidak jaga dan hati-hati, bisa saja duit yang kita kumpulkan itu ternyata menjadikan rusak anak kita. Ayo. Biar hati-hati, maka jangan sampai duitku menjadikan anakku rusak. Dulu waktu melarat, anakku mah hidup ayam. Tapi setelah aku kaya, anakku aku belikan motor, mobil, televisi, kamar sendiri, rusak gara-gara duitku. Lah ini, apa artinya duit yang didapat? Sehingga kalau suruh milih, kamu tidak punya duit, tapi anak pinter baik-baik, dengan anak punya duit, tapi anakmu bejat kurang ajar sama kamu, milih mana? Namanya keluar kadang. Pengen duit banyak tapi anaknya baik, begitu ya. Nah, pilihannya dua, misalnya tidak punya duit tapi sekedar pas-pasan, tapi anaknya hidup baik, hormat, ngabdi, ngerti bekti kepada orang tua. Atau kamu dikasih duit banyak, Anda dikasih duit banyak, ternyata gara-gara itu semua anaknya bejat, kurang ajar sama orang tua, bikin masalah. Duitnya banyak, masuk penjara bisa bayari. Tapi ternyata anaknya kurang ajar. Wah, pilih mana? Ya pilih, kalau dua pilihannya ya, jangan yang ketiga. Ketiga disimpan aja sambil doa nanti. Kalau memang begini ya, tidak punya duit tapi anaknya baik. Karena apa? Hakikat kebahagiaan di situ. Tapi cukup, nggak punya duit tapi cukup. Jadi disinilah hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari yang sangat dalam sekali. Alangkah banyaknya seseorang itu dihentikan oleh Allah dari sebuah pemberian, ternyata oleh Allah diberi yang lebih bagus. Ada orang pengen kuliah. Dengan harapan kalau kuliah nanti pengennya ijazah dan sebagainya, sehingga dengan ijazahnya dia bisa bekerja, punya di kantor dan sebagainya. Tak taunya semester 3 nggak lulus dia. Karena semester 3 nggak lulus, ya sama orang tua suruh nikah. Setelah nikah, lah kok istrinya punya modal banyak. Akhirnya kerja bareng dengan istrinya kaya raya. Temennya yang lulus nggak punya duit sampai sekarang ya. Jadi nggak lulus sekolah itu akhirnya bisa meminang anaknya tetangga itu, akhirnya bisa hidup bareng cepat kaya. Padahal dulu itu kalau cari sekolah, pengen punya ijazah, pengen dapat duit banyak. Iya, nggak lulus sekolah, tapi duitnya tambah banyak. Jadi Allah menghentikan dia dari sekolahan, tapi oleh Allah dibelokkan. Oh, rezekimu di situ. Maksudnya apa? Ini loh, pasrah kepada Allah di situ. Jangan sampai sebab itu yang kita jadikan tujuan. Dan ini kebanyakan kita itu salah begitu. Sehingga orang melihat kebahagiaan dunia, sehingga mau menikah saja, duitnya dulu. Bukan gantung kepada Allah, Allah berikan kepadaku orang yang bisa membahagiakanku. Enak. Kalau ya Allah kirimkan kepadaku orang yang bisa membahagiakanku, menjadi memuliakanku. Ya Allah, beres. Caranya bagaimana? Allah yang kasih. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran itu, fa'amal insanu, umumnya manusia. Cara berpikirnya itu rendah. Orang-orang yang berpikir rendah itu gitu disebut dalam Al-Quran. Fa'amal insanu, manusia itu yang berpikiran rendah itu disebutkan dalam surat Al-Fajr ya. Ayat 16. Fa'amal insanu, adapun orang yang pikirannya rendah itu, idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu, jika Allah mengujinya dengan pemberian, kasih duit, kasih kekayaan, kasih pangkat, wa na'amahu, diberi kenikmatan di dunia ini, fayaqulu, lalu berkata, Rabbi akraman, Allah telah memuliakanku. Oh,
Jadi simbol kemuliaan itu adalah pemberian di dunia ini. Wa amma idza mabtalahu, di saat diuji oleh Allah dengan kekurangan, sakit, faqadara alaihi rizquh, disempitkan rizkinya oleh Allah, fayaqulu, lalu berkata, Rabbi ahanan, Allah telah menghinakanku. Dijelaskan Allah, kalla, enggak begitu. Bukan semua yang diberi oleh Allah itu karena Allah memuliakannya. Ada namanya istidrat yang sudah kita bahas. Bisa saja Allah ingin merendahkan orang tersebut dengan pemberian-pemberian dari Allah. Dan bisa saja Allah itu mengurangi dari seseorang karena Allah ingin mengangkatnya. Masuk Ibn Athaillah As-Sakandari, jangan sampai kita terlena di saat diberi oleh Allah dengan pemberian satu sisi, di saat sisi lain jangan sampai di saat Allah mengurangi kita itu, lalu kita itu berkecil hati, menganggap bahwasanya kita ini adalah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita merasa bersalah, iya, tapi bukan berarti ada orang yang tiba-tiba dikurangi rezekinya itu hina. Sehingga pandangan kita itu normal, bukan kita menghormati orang kaya. Bahkan disebutkan Rasulullah, man tawadhu aliyyan liginahu da'banahu anhu thulutsa dinihi. Orang yang menghormat orang kaya, tawadhu kepada orang kaya, menghormat orang kaya karena kekayaannya, 2/3 imannya itu hilang. Ini kalau orang kaya, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Kalau orang barat, ntar dulu. Jadi penilaian penghargaan kok lewat dunia itu rendah orang yang semacam ini. Maka jangan sampai kita itu semacam itu. Jadi pemberian dari Allah yang sifat maknawiyat itu yang paling mahal. Dan Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu membuat perhitungan kepada hambanya di dunia dan di akhirat. Maka paling enak itu kalau sudah di dunia itu diberesin kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberesin. Sehingga kalau hukuman di akhirat itu mengerikan. Sehingga para salafus saleh kalau oleh Allah dikurangi di dunia ini senang. Dikasih sakit senang karena ya Allah dosaku ini akan dihabiskan. Dosaku kau habiskan ya Allah, diberi sakit. Memang pertama ini dosa kekurangan kita itu akan dihapus dengan 3 cara selagi kita ahli iman. Yang pertama diampuni begitu saja oleh Allah di dunia. Sehingga di dunia tidak diberi oleh Allah sakit, tidak diberi kekurangan apapun. Dan di dunia tidak diseksa oleh Allah. Yang kedua, di akhirat memang tidak bakal diseksa oleh Allah, tapi di dunia diseksa. Sehingga dikasih sakit jantung, paru-paru, ginjal, melarat. Tapi ini bukan menghinakan. Karena Allah cinta kepada hamba tersebut, agar di akhirat tidak usah diseksa, maka oleh Allah dikasih penyakit di dunia. Maka yang merasa sakit di dunia, jangan takut. Ketahuilah bahwasanya Allah memilih Anda. Allah ingin menghapus dosa-dosa Anda. Yang ketiga adalah, karena di dunia Allah belum mengampuni, kemudian juga Allah tidak menghukum di dunia, maka nanti hitungannya di akhirat paling ngeri nih. Cebur dulu di neraka, setelah habis urusannya baru nanti diangkat ke surga. Na'udzubillah min dalik. Maka ini yang harus kita takutkan. Jangan sampai lah, yang penting nanti naik surga. Enak aja. Yang penting nanti naik surga. Iya kalau sebentar saja sudah nggak enak. Dinyos jidat kita oleh dengan api saja sudah jerit-jerit. Bagaimana nyebur di situ? Paling ringannya neraka itu kalau ada orang nginjekkan kakinya di situ, ubun-ubunnya mendidih. Ayo mau apa? Masya Allah. Inilah yang bisa kami hadirkan tentang hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Jadi itu Imam Ibn Athaillah As-Sakandari itu mengajari bagaimana kita memandang pemberian dari Allah. Memandang pemberian dari Allah dan sekaligus cara pandang kita kepada manusia itu jangan hanya melalui dohirnya urusan dunia. Orang berpangkat tidak perlu dihormat kecuali karena dia orang yang memang bertakwa kepada Allah. Orang kaya tidak bisa dihormat kecuali memang dia adalah orang yang layak dihormati karena Allah. Ini bahkan kalau orang patuh atau hormat kepada orang kaya karena kekayaannya, kalau pejabat karena jabatannya, iman 2/3 imannya itu hilang. Karena apa? Dia tidak mengerti. Dipikir pemberian dunia itu adalah hakikat penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus belajar banyak dari orang. Banyak kita menemukan juga, subhanallah, ada orang terjerumus dalam kehinaan. Semoga Allah menjauhkan anak kita dari yang namanya zina. Dari namanya mabuk-mabukan. Ada satu orang, ada banyak ini kejadian. Pada zaman-zaman dahulu ada kisah. Orang terjerumus. Nanti Ibn Athaillah As-Sakandari juga menyebutkan bahwasanya kemaksiatan itu tidak semuanya menjauhkan orang dari Allah. Alangkah banyaknya kemaksiatan yang menjadikan orang itu semakin takut kepada Allah.
Sehingga digambarkan, kalau bahasanya itu ekstrim. Kemaksiatan itu lebih bagus daripada ketaatan. Kok bisa? Kemaksiatan yang menjadikan seorang itu menjadi menyesal, menangis, selalu tobat kepada Allah, itu lebih bagus daripada ketaatan yang menjadikan dia sombong. Aku sudah sholat. Nah, ini. Jadi ternyata tidak semua kemaksiatan itu adalah karena Allah ingin menghinakan. Ternyata Allah menjadikan orang itu bermaksiat, kemudian diberi oleh Allah hati yang sadar, kemudian dia menangis, menyesal, semakin dia dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cerita, tidak boleh kita buat-buat. Saya mau maksiat dulu deh, biar nanti saya bisa nangis. Nggak benar begitu. Ini nanti akan kita sampai kepada hikmah tersebut. Alangkah banyaknya orang setelah mau bermaksiat, wah, menangis, menyesal, kembali kepada Allah. Tapi yang beribadah itu nggak sadar, dipikir sudah ahli surga, kemana-mana nyantai ahli surga, zikir saya, murid saya sudah banyak, santri saya banyak, wah, pengajian saya banyak. Kalau dihitung pahala saya berapa, kalau satu orang saja ini tinggal ngitung nih, weh, kayak ahli surga bener ya. Berarti ketaatannya, kepatuhan kepada Allah menjadikan hatinya sombong, dan itu menjadikan dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang oleh Allah dihinakan, tapi ternyata Allah ingin mengangkatnya. Ini saja insya-Allah. Semoga Allah berikan kemanfaatan di apa yang kita baca, dan kita hayati dari hikmahnya Ibn Athaillah Sakandari, yang sebelumnya juga dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Yang pertama adalah orang yang bekerja, berdagang dengan modal, dari modal yang pakai bunga atau renten, itu ada bunga, ada ribanya. Jawabannya adalah, kalau ada orang berbuat kayak begitu, mau tanya, itu tanda insya Allah bakal selamat. Ada orang tanya aja nggak mau, diem-diem, nanti dimarahi sama ustadz, nanti hain. Orang mau tanya itu sendiri adalah hidayah dari Allah. Tahu ini biar dibenarkan, begitu. Ada orang sudah haram diem-diem loh ya. Nah, waduh ada ustadz nanti tanya, nanti itu, itu awas, hati-hati. Jadi yang paling mahal itu ternyata adalah kesadaran. Itu Allah kasih. Kadang tutup mata. Kalau saya nanti aja kalau sudah tua tobat. Nanti aja, nggak bisa. Jadi menyadari itu mahal. Jadi yang penanya ini insya Allah selamat. Adapun jawabannya yang kedua adalah dosa. Nah ini sadari kalau ini dosa. Sebab kalau nggak nyadari dosa nggak bakal tobat nanti. Orang yang nggak sakit nggak mau diobati, kasih obat 1 truk nggak mau makan, bawa ke dokter pun ketawa. Ngapain saya bawa ke dokter, kan begitu. Jadi sadar kalau itu dosa. Harus sadari itu dosa. Masya Allah. Cuman bagaimana ini saya menyikapi dosa saya ini? Nyesel dulu, perlahan demi perlahan tinggalkan. Berjanji untuk tidak mau ngutang kayak begitu lagi. Minta kepada Allah jangan. Kadang-kadang mintanya begini, ya Allah. Kadang-kadang orang punya proyek atau punya apa. Ya Allah, semoga goal saya mau pinjam duit nih. Minjem sampai doa. Kalau doa itu kalau memang dikabul, minta aja langsung. Ya Allah kasih duit yang banyak, nggak usah minjem ya. Ini kadang-kadang kita ini salah minta minjem. Ya Allah, saya mau pinjam duit, semoga dimudahkan. Kalau minta sekali pada Allah, jangan minta pinjam duit. Jadi mintalah kepada Allah setelah ini. Dan kemudian sebabnya orang itu sampai melakukan hal-hal yang haram itu biasanya karena dia ada ketamaan yang tersembunyi. Ini mumpung. Ini nggak ada lagi kesempatan lagi. Kapan lagi kalau tidak saya suntik modal nih? Oh, terus ini buayan begini nih. Sehingga memaksa nanti. Sehingga tutup mata tentang dosa-dosa. Lah kalau sudah tutup mata, Allah tidak mengampuni. Maka segera sadari. Berjanji, ya Allah, aku ingin tidak usah urusan dengan itu semuanya. Sesali dulu, minta ampun kepada Allah terus. Dan jangan pinjam lagi dengan cara yang semacam itu. Pasti Allah akan kasih jalan. Waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Baik. Ini dosa. Tapi ingat, orang sadar dosa itu mahal. Maka biarpun kita masih berada di kubang hina, itu minta kepada Allah. Sadari, tangis kita itu bisa menghapus. Ya Allah, keluarkan aku, keluarkan ya Allah, keluarkan. Dan banyak. Bukan saja urusan Anda, banyak orang lain punya kemaksiatan. Beberapa waktu yang lalu kita bercerita ada orang mabuk. Kerjaannya mabuk luar biasa. Tiba-tiba dia menjadi ahli sujud di masjid. Sehingga ada seorang syekh mendatangi dia dan merangkulnya, mengucapkan terima kasih karena kau telah kembali kepada Allah.
Tiba-tiba bekas pemabuk ini bercerita, 4 tahun aku minta kepada Allah agar dijauhkan dari minuman keras. Di saat dia di hadapannya minuman keras, dia nangis. Tapi dia tidak bisa meninggalkannya. Tapi dia tahu ini dosa. Dan minta, ya Allah, jauhkan aku dari ini, ya Allah. 4 tahun baru dikabul oleh Allah. Jadi minta terus setiap malam, ya Allah, jauhkan aku dari riba. Jauhkan aku dari ini. Terus sampai tanam kebencian. Nanti Allah akan bantu. Sebab kalau kita mencari Allah, Allah bakal bantu. Tapi kalau kita dikit aja, oh ngutang lagi nanti, apa ngutang, banyakkan utang, bangkrut nanti tambahan ya. Jadi inilah, insya Allah Allah bakal mengampuni. Kemudian bagaimana agar mudah dibayar hutang itu? Yang pertama, niat untuk bisa membayarnya. Kadang-kadang nggak niat, pengen orang lupa dan sebagainya. Niat pengen membayar. Yang kedua, buktikan niat. Di saat ada duit, jangan ditunda-tunda. Segera cicil pembayaran utang. Kemudian yang ketiga adalah, kita itu banyak meminta maaf kepada orang yang minjemi kita itu. Jangan membuat dia sakit. Kadang-kadang malah lari. Kan tambah ngedumel, tambah didoain kita sama orang itu. Ya, kalau kita minta maaf tidak zalim. Saya belum bisa bayar, belum ada duit. Tidak ada masalah. Biarpun dicaci maki, biarin. Memang kita yang pinjam duit. Tapi kalau lari, Masya Allah. Dia datang tuh sampai 10 kali ke rumah kita. Bensinnya berapa liter itu ya. Capeknya berapa. Sudah begitu kita sembunyi. Kurang ajar atau tidak nih orang. Bener doanya dikabul. Dasar ini orang pinjam duit. Begini terkutuk, melarat, nyungsep. Nyungsep bener. Karena ini orang kalau kita dolimi. Jadi harus lapang dengan dia. Kalau dicaci maki, kita terima, memang kita pernah meminjam dari dia. Ini akhlak yang mulia, jangan malah sembunyi. Ada begitu ya? Ada orang sering kalau sudah pinjam duit, giliran bayarnya susah, itu bukan malah minta maaf atau mendekat, malah sembunyi, lari sana, cari sini, sampai yang nyari itu kadang-kadang ngasih harapan. Kalau bilang tidak ada, katakan saja tidak ada. Kadang-kadang nanti saya kirim. Ngomongnya enak aja, ditunggu-tunggu, tambah marah. Wah ngajar, bilang saya kirim dengan. Kalau bilang saya belum ada. Dan jujur memang tidak ada. Tapi kalau ada orang punya duit, sudah waktunya membayar utang, kok ngomong tidak punya duit, itu hakikat berdoa, ya Allah melaratkan aku ini biar nggak bisa bayar utang. Ada orang bayar utang itu penyakitnya gede loh ya. Nanti. Apalagi yang punya duit itu kaya. Dia duitnya kaya, duitnya banyak, nggak kira butuh. Ini biasanya setan tuh goda begitu. Padahal dosa gede kalau ada orang punya utang, sudah jatuh tempo, kok kita punya, lalu nggak membayar. Tapi kalau kita punya utang kepada seseorang, sudah jatuh tempo, dan kita tidak punya duit, nggak dosa. Karena nggak punya duit. Wajib bagi yang punya uang itu fanadhiratun ila maisarah, ngasih tempo. Itu indahnya pinjam-meminjam dalam Islam. Kalau Anda pinjam kepada saudara Anda, lalu Anda tidak punya uang untuk membayarnya, sudah jatuh tempo, maka Al-Qur'an mengatakan, "Hei saudara yang punya duit, beri kesempatan dia untuk menunda dan jangan ditambah." Tapi kalau pakai bunga, mundur bagaimana? Nambah atau enggak? Nambah, kecekek, dan itu memang cekikan halus tuh. Tapi halus tetap nyekek. Ya, karena itu memang bukan sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Adapun doanya adalah itu. Kemudian yang terakhir adalah doa, memohon kepada Allah dengan tulus, dengan bahasa yang Anda pahami. Cuman ada beberapa riwayat dari Nabi Muhammad, hadis khusus untuk bayar utang ya. Barang siapa membaca ini akan dimudahkan membayar hutang. Hadis sahih ini diriwayatkan dari Rasulullah untuk membaca. Bukan saja utang akan dijauhkan dari makanan yang haram, dijauhkan daripada utang. Hadis yang berbunyi, kita berdoa, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Allahumma kfina. Hadisnya bunyi Allahumma kfini aslinya. Allahumma kfini, ya Allah cukupkanlah aku bihalalika, dengan halal darimu. Allahumma kfini bihalalika an haramika, dari makan yang haram. Wa aghnini, dan cukupkanlah aku bifadlika, dengan kemurahan darimu, amman siwaka, dari selainmu. Ini termasuk hadis dari Rasulullah SAW. Doa orang punya utang, doa orang yang masih sering makan haram ya, makan haram, doa. Dan diingat itunya ya, bukan sekedar doa, ingat kesalahannya. Allahumma kfina, cukupkan kami. Allahumma kfina bihalalika
an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, atau terjemahannya saja ini kalau tidak hafal hadisnya ya. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal darimu sehingga aku tidak perlu yang haram. Dan ya Allah, kayakan kami dengan karuniamu sehingga aku tidak butuh kepada selainmu. Wah, enak itu. Kemudian masalah niat itu bisa merubah ketentuan-ketentuan Allah. Sebab ulama menjelaskan ketentuan Allah itu ada yang bisa berubah dan ada ketentuan yang tidak bisa berubah. Dan ketentuan Allah yang tidak sudah berubah itu sudah ditulis di zaman azali, dari dulu dan dulu. Adapun ketentuan Allah yang bisa berubah itu adalah ketentuan yang menurut yang dalam bahasa kita adalah ketentuan dalam bahasanya manusia. Jadi Allah itu sering mengajak bicara manusia itu disesuaikan dengan pemahamannya. Padahal hakikatnya tidak ada takdir yang berubah. Tapi Allah itu mengajak berbicara. Tapi berubahnya itu bukan hakikatnya berubah, tapi menurut perhitungan manusia. Jadi sebetulnya innallaha la yughayyiru, misalnya Allah tidak akan merubah apa yang ada pada kaum kecuali mereka yang merubah sendiri. Seolah orang bisa merubah. Oh tidak. Doa tidak akan bisa merubah takdir Allah. Usaha kita tidak akan bisa merubah takdir Allah. Hakikatnya begitu. Cuman bahasanya manusia, Allah mengajak bicara manusia. Diajak bicara sesuai dengan akalnya manusia. Jadi perubahan-perubahan ini tidak lain sudah menjadi ketentuan Allah. Jadi perubahan ini tidak diketahui oleh Allah. Allah sudah mengetahui. Sehingga menurut ilmu Allah tidak ada yang berubah. Karena kalau Anda punya anak 10, itu Allah tahu. Biarpun sekarang belum menikah. Yang belum menikah, Allah tahu Anda bakal punya anak 10. Dan semuanya alim soleh-soleh. Tahu. Amin. 10 tadi. Allah tahu bahasanya ini mau punya anak 10, tahu. Akhirnya apa? Anda sekarang ini karena masih perawan, tapi sudah tahu Allah kalau bakal punya anak 10 soleh-soleh, alim-alim semuanya. Akhirnya berusaha cari jodoh, datang ke tempatnya orang soleh, ngaji, kenal orang baik, ya. Ini kan proses. Kenapa? Dalam bahasanya, aku ingin berubah. Ya kan begitu ya? Oh, kayaknya bisa berubah. Bukan, Allah sudah tahu. Kamu punya anak 10, hebat-hebat nanti. Allah sudah tahu. Tapi lihat perjuangannya seorang anak gadis yang baik ini. Berusaha dekat ke ulama, ustaz. Coba bagaimana, tanya. Barangkali ada orang soleh. Ini, di saat dilamar istikharah. Gak mau pacaran, jaga. Akhirnya oleh Allah dikirim orang baik. Setelah itu tidak cukup, setelah nikah ngomong sama suaminya, ayo kita belajar agar kita bisa berubah. Loh, seolah merubah kan? Wah hebat. Kita harus merubah kehidupan kita, Bang. Saya abang bukan dari keluarga kiai, saya juga bukan dari keluarga kiai. Yuk kita merubah keluarga kita. Gimana, Dek? Ngaji terus. Akhirnya ngaji kan? Oh, akhirnya setelah ngaji punya anak. Anaknya diajak ngaji dari anak yang pertama, mulai bisa menghafal Quran ini. Terus, tak taunya sudah umur 60 tahun. Dulu perawan waktu di At-Taqwa. Sekarang 60 tahun, anak yang pertama sudah bisa jadi ustadz di sana, punya pesantren, ini. Nah, akhirnya apa? Ada orang bercerita, Masya Allah, ibu ini dengan bapak ini ulet. Nyekolahkan anaknya, berusaha sampai anaknya bisa berubah jadi uang. Seolah-olah yang berubah siapa? Ibu ini, padahal Allah hakikatnya, ya begitu maksudnya. Itu jadi tidak hakikatnya, Allah sudah tahu nih punya anak, ini menikah tahu nanti ini nyekolahkan aja, Allah sudah tahu semuanya. Cuman Allah itu selalu berbicara dengan hambanya, disesuaikan. Sederhananya begini, Anda kalau makan itu kenyang enggak umumnya orang makan? Ya, kenyang. Tapi Allah sudah tahu kalau Anda bakal kenyang. Tapi seolah-olah kalau enggak makan saya itu enggak bisa kenyang. Jangan bisa ngomong gitu. Makan dulu. Memang kalau tidak makan saya tidak bisa kenyang. Bahasanya itu adalah bahasa seolah-olah yang menyangkan kita adalah makanan. Padahal yang menjadikan kenyang adalah Allah. Dan Allah sudah tahu kalau orang ini bakal kenyang. Sehingga Anda berusaha mengambil piring, menuangkan nasi, kasih kuah, kemudian Anda makan. Lalu Anda menjadi kenyang. Allah sudah tahu kalau Anda bakal ngambil piring. Lah,
ngambil piring itu sendiri bukan mengenyangkan, tapi termasuk bagian daripada ketentuan Allah. Orang berdoa, doa ini bagian dari ketentuan Allah. Bukan doa itu merubah, tidak. Doa ini bagian ketentuan dari Allah. Jadi Allah akan menjadikan ibu tadi punya anak 10 pintar-pintar, termasuk dibarengi doa. Bukan doanya yang merubah. Allah menggerakkan hatinya untuk memohon. Setelah memohon kepada Allah, Allah kasih jalan. Setelah Allah kasih jalan, jadi inilah bahasa Allah itu selalu begitu. Dengan hambanya disesuaikan. Dengan hambanya. Kalau Allah berbicara dengan ilmu Allah sangat luas. Sehingga kadang-kadang membuat pentil permisalan. Surga tidak bisa dibayangkan kayak apa. Tapi Allah menggambarkan tajri min tahtihal anhar. Ada taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai kecil yang indah. Biar kebayang. Padahal nggak kayak apa sih? Nggak tahu. Cuman Allah membuat permisalan-permisalan untuk mendekatkan. Jadi bahasa-bahasa merubah itu bukan hakikatnya. Sehingga tidak akan merubah yang namanya ketentuan Allah kecuali doa. Itu bukan hakikatnya. Menurut kita. Jadi kita itu karena berdoa, Allah memberi. Karena doa itu bagian daripada usaha. Usaha ada dua. Usaha lahir, usaha batin. Jadi kalau orang tidak usaha, itu sama orang kayak tidak doa. Jadi kalau ada orang pengen kenyang, tidak mau gerakkan tangannya, nyuapin nasi, susah kenyangnya. Kenapa tidak kau makan sate itu? Ya kalau memang saya ditakdirkan oleh Allah kenyang, ya bakal kenyang. Ada enggak gitu? Enggak ada. Akhirnya betul, akhirnya ya sudah kalau begitu diambil orang lain. Berarti kita tidak kenyang saat itu. Inilah. Jadi maksudnya bahwasanya itu adalah bukan berubahnya ketentuan yang sesungguhnya, akan tapi itu adalah termasuk menjadi sebab mata rantai perjalanan Anda untuk menemukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi Anda berniat, ya, Anda mempunyai satu niat yang baik, itu akan menjadikan perubahan, ya, dari ketentuan. Bukan ketentuannya sesungguhnya. Jadi Anda punya niat baik, niat yang mulia, maka dengan niat yang ini Allah akan bantu, dibukakan pintu kebaikan, pintu kebaikan, sehingga anak baik, istri baik, keluarga baik, tetangga baik. Kebaikan yang banyak ini dari mana itu? Dari niat. Seolah-olah niat ini merubah mereka, merubah itu semuanya. Bukan, yang merubah adalah Allah. Inilah keyakinan, ya. Jadi insyaallah ini ada pembahasan yang sudah pernah dibahas masalah qada qadar, ketentuan Allah, takdir. Kadang-kadang orang main takdir. Kalau memang saya takdir masuk surga, kan masuk surga, biarpun enggak sholat. Nah ini adalah enggak benar kayak begitu. Adalah rusaknya orang tidak paham bahasanya kulun muyassaru lima khuliqallah, semua akan dimudahkan oleh Allah. Kemana ia akan pergi? Ahli surga akan dimudahkan ngaji, ahli surga akan dimudahkan sholat, ahli surga akan dimudahkan melakukan banyak kebaikan. Baik. Nahnu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Nahnu itu di dalam bahasa Arab bisa digunakan untuk orang banyak dan bisa digunakan untuk sendirian. Dalam irama untuk mengagungkan diri, atau karena merasa bahwasanya dia sangat kecil sehingga dia tidak bisa mengatakan aku. Ada makna 3. Jadi nahnu bisa mengatakan kami bersama-sama. Nahnu, kami. Ada kalimat kami itu digunakan oleh seseorang untuk mengagungkan diri. Dan ada kami digunakan oleh seseorang karena dia tidak merasa tidak pantas untuk membawa dirinya, sehingga dia harus membawa orang lain kami. Sehingga dalam bahasa kita pun digunakan kami mohon maaf. Satu orang. Lah, makna nahnu kami itu bisa digunakan untuk orang banyak, untuk banyak, sendirian. Itu yang menentukan apa? Gorinah. Kalau misalnya saya ngomong begini lalu saya pakai saya dulu. Kalau saya yang saat ini sendirian ngomong kemudian saya berkata kami katakan, siapa yang ngomong? Saya. Sendirian atau orang banyak? Sendirian. Kami. Korinahnya apa? Saya ngomong. Sendirian. Makanya kami di dalam Al-Quran itu, nahnu, kami di dalam Al-Quran, bukan berarti itu artinya banyak. Kenapa korinahnya? Korinahnya sangat jelas. Bahasanya Allah itu tunggal. Qul huwallahu ahad. Satu. Jadi Allah ngomong nahnu, ya tetap satu. Tidak akan berubah jadi 2. Kenapa? Yang mengucapkan, yang berfirman adalah Allah. Kalau orang bersama ini ngomong nahnu, ya kita. Tapi kalau Allah pakai kalimat nahnu, ini makna nahnu yang bisa digunakan untuk orang banyak, yang sekaligus bisa digunakan untuk satu yang tunggal, selagi yang berfirman adalah Allah,
tidak mungkin maknanya kecuali Allah yang Maha Tunggal. Jadi orang kalau ngerti bahasa Arab, ya gampang. Padahal di dalam bahasa Indonesia sudah ada kemiripan makna ini. Kami, kan biasa kami mohon maaf. Kami siapa? Tanda tangannya adalah satu orang. Loh kami kok satu orang? Ini orang baru belajar bahasa Indonesia, biasanya protes kan? Mau kami kan digunakan untuk orang banyak, kok pakai kami? Lah ini adalah bahasa adab, bahasa tata krama. Kami. Jadi bukan berarti Allah itu banyak ya. Kecuali yang ngomong kami itu adalah orang luar Islam. Tuhan ini sama Tuhan ini sama Tuhan ini telah berkumpul kemudian berkata, kami tentukan. Oh Tuhan palsu tuh. Kami putuskan. Kami. Tapi kalau yang berfirman adalah Allah. Kami di situ adalah nahnu. Di situ adalah inna nahnu. Kami turunkan nazalna dzikra Al-Quran. Wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran. Allah Maha Tunggal. Baik, zikir. Kalau zikir itu berupa hadis-hadis Nabi SAW, termasuk kayak zikir yang pernah kami hadirkan dalam Al-Wirdul Fatih, itu nggak pakai ijazah pun boleh. Termasuk Rotibul Haddad, Wirdul Latif nggak pakai ijazah, sah. Karena itu semua hadis Nabi SAW. Cuman ijazah itu punya makna penting, keterikatan antara guru dengan murid, guru murid sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang baca wirid nggak pakai izin nanti gila. Ada orang nggak baca wirid, nggak pakai izin dari guru, nggak pakai ijazah, gila. Ya mungkin dia memang sebelum baca wirid sudah gila. Kenapa dia tidak punya guru? Jadi nggak ada kayak begitu itu. Wirid boleh dibaca, apalagi zikir-zikir doa boleh dibaca tanpa guru. Kecuali gurunya yang nggak benar. Kenapa? Gurunya tuh pengen nanti semuanya datang nyambung kepada saya, nanti semuanya. Imam Syafi'i itu pengen ilmunya diambil, tapi nggak ada orang yang tahu kalau dari dia. Jadi ilmu wirid ambil, baca wirid, nggak usah ijazah-ijazahan juga sah. Cuman ijazah itu sendiri ada makna agar kita semakin dekat nyambung dengan guru. Dan itu nanti nyambung, termasuk mohon maaf kalau laki dengan laki ada nyentuh dada dan sebagainya, ada pegang kepalanya, ada ini. Ini mata rantainya terus sampai Rasulullah. Jadi diam-diam tangan kita itu nyambung ke tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui guru-guru ini. Jadi nggak ada masalah. Jadi wirid-wirid itu boleh dibaca tanpa yang namanya guru. Cuman pentingnya guru itu jangan-jangan wirid yang kita baca itu artinya nggak benar, salah. Tapi kalau sudah masyhur sangat jelas kalau wirid latif, Rotibul Haddad, Rotibul Attos, itu kan semua hadis-hadis Nabi yang sahih dan diambil dari ayat-ayat suci Al-Quran. Maka itu nggak ada masalah, tanpa ijazah pun sah dan boleh. Nah, nggak ada masalah karena hadis Nabi. Cuman ijazah itu penting para bapak dan ibu agar kita punya sambung kepada guru-guru kita. Dan sebaik-baik wirid itu adalah yang kita bisa istiqomah, bukan banyaknya. Tapi besok sudah nggak baca lagi. Minggu depan kalau sadar baca lagi. Nggak lagi. Tahun depan sadar lagi. Pas tahun baru rame-rame zikir di Masjid Taqwa. Baca seminggu. Setelah itu bubar lagi. Tahun baru lagi. Nah ini nggak begitu. Jadi rutin. Yang pendek rutin. Apalagi panjang rutin. Bagus itu. Seorang suami berselingkuh melakukan zina. Ini kesalahan banyak wanita di dalam hal ini. Jadi mengatakan orang lain berzina itu sendiri, Masya Allah, suatu perungkapan yang sangat berbahaya. Kalau ada orang mengatakan suamiku berzina, kalau dia tidak bisa membuktikan dengan 4 saksi, perempuan itu dicambuk. Gadaf, cambuk 80 kali. Karena apa? Dia mengatakan suaminya berbukti. 4 saksi. Kalaupun seorang istri melihat suaminya berzina di depan matanya, dia tetap tidak boleh mengatakan kepada orang lain suamiku berzina. Sebab masih termasuk bab ghadab, kecuali dia dengan 3 orang yang lainnya, dan perempuan pun di sini 4 orang saksi. 4 orang yang melihat zina baru nanti dianggap. Makanya hati-hati di saat kita mengatakan si A berzina, si B berzina. Dan itulah indahnya syariat Islam. Dosa-dosa semacam ini harus ditutup sebaik-baiknya. Sehingga seorang suami yang melihat istrinya berzina dengan matanya sendiri,
Maka di saat seperti itu ada dua pilihan. Bisa mendidik atau tidak. Bercerita ke orang lain tidak. Kalau engkau tidak bisa mendidik, sunnah untuk dicerai. Bukan diungkapkan. Mengungkapkan itu dosa. Kita gotong, dicambuk nanti menuduh istri yang berzina. Sebab biarpun benar seorang suami melihat istri yang berzina, cukup ambil keputusan. Sudahlah, kau pulang ke ibumu saja. Rupanya kamu denganku tidak bisa baik. Dan istrinya bakal ngerti dengan kesalahannya itu tanpa harus kita ungkap. Justru harus kita bantu agar dia itu semakin baik. Sudah dicerai, wanita itu dicerai oleh suaminya. Di mata masyarakat dia tetap mulia, mudah dia untuk menikah dengan laki-laki yang baik. Coba kalau dibongkar itu, ini kenapa kamu cerai dia? Karena zina, kurang ajar, selingkuh. Ayo, pertama perempuan itu bisa putus asa. Yang kedua, laki-laki yang bakal mendekat bukan orang baik. Mana pertolongan kita kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian seorang wanita itu juga kadang-kadang itu emosinya tinggi. Sehingga yang namanya SMS sudah selingkuh, sudah dikatakan zina kadang-kadang. Selingkuh itu kayak apa sih? Kan begitu ya. Jadi memang kalau urusan zina hati-hati. Kalau seandainya benar suaminya melakukan zina karena ikrarnya dia ngomong, dan itu juga kebodohan seseorang mengaku zina itu. Orang yang pernah tergelincir dalam zina cukup menangis kepada Allah. Itu yang penting. Nggak usah cerita kepada siapa-siapa. Manusia tidak bisa mengampuni, bahkan manusia pandai ngomongin. Nggak usah cerita kepada manusia. Kalau ngadu kepada Allah di tengah malam. Nggak usah dicambuk rotan dasar. Tidak disunnahkan. Bahkan kalau ada pemerintahan Islam. Makanya kalau ada ustadz menganjurkan orang untuk ngaku zina. Kemudian dicambuk dan dirajam. Itu sebodoh-bodoh manusia. Kenapa? Ulama sudah menjelaskan. Disunnahkan untuk menarik kalau sudah ngaku ke hakim. Dan tidak disunnahkan orang ngaku ke hakim. Aku berzina Pak Hakim. Orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah aku berzina. La'allaka lamasta. Mungkin kamu hanya bersentuhan. Zina ya Rasulullah saya. La'allaka fakhatta. Mungkin kamu tidak sampai masuk. Ya zina. Jadi oleh Rasulullah ditepis ini. Makanya hati-hati ya urusan yang semacam ini. Nah ini penanya ini bercerita tentang ada orang ya, seperti itu. Seorang istri, suaminya itu anggap saja berselingkuh. Kalau memang benar misalnya dia melakukan zina. Unik ya. Kadang-kadang begitulah. Kalau memang dia benar-benar berzina dan bukan orang yang baik, apa artinya diteruskan? Dia orang fasik. Dia mengatakan cerai nggak mau. Suaminya kawin lagi juga nggak mau. Terus jangan ngomong-ngomong kalau berzina, kalau orang lain sampai zina. Mestinya disimpan dengan baik ya. Kalau memang dia pengen menjaga suaminya, sudahlah. Solusinya bagaimana? Tapi ya misalnya, kalau kasus semacam itu bagaimana? Poligami tidak mau. Suaminya menikah dengan perempuan itu juga tidak mau dia. Dicerai juga berat. Kalau dilanjutkan bagaimana? Nah, kalau masalah melanjutkan ini tentunya harus ada jaminan secara zahir bahasanya Anda juga bakal aman. Mungkin seorang suami tadi kepleset karena satu hal, mungkin keteledoran seorang istri, pelayanannya kurang, atau istri yang membiarkan istrinya perempuan keluar masuk, atau mungkin sang suami istrinya itu yang salah karena di rumahnya ada pembantu nggak pakai kerudung, bajunya seronok. Hati-hati. Karena suami Anda lelaki normal. Ada sebagian ibu yang solehah, suka ngaji, tidak peduli di dapurnya itu kayak apa yang bekerja. Padahal ibu ini rajin ngaji. Sampai di rumah ternyata pembantunya pakai baju ketat, rok pendek segala macamnya, bajunya ada yang setengah kelihatan sana sini. Itu dibiarkan katanya nggak apa-apa. Ibu sadar suamimu itu laki-laki bener. Itu ibu bodoh itu. Kalau ada perempuan masuk rumah kita karena Anda punya suami laki-laki, tolong kamu kerja di tempatku harus rapi bajumu. Ada kan begitu tidak peduli? Dipikir suaminya nggak nafsu kepada laki-laki itu, kepada perempuan itu. Hati-hati. Setan itu goda. Biarpun lebih hitam, tapi lebih menarik karena ada setannya itu. Setan yang jadi indah. Itu hati-hati. Maka tolong diperhatikan hal-hal begini. Nah, di saat suaminya terjadi apa-apa, ada kan suami selera begitu. Ada andai suami busuk begitu. Nah, kalau giliran suaminya begitu, ngamuk-ngamuk. Lah, bagaimana tidak terjadi, Ma? Di rumahku ada pembantu mamanya ke pasarnya lama-lama. Shoppingnya lama, kemana di rumah ada pembantu. Na'udzubillah. Pembantu bukan orang rendah. Ketahuilah, yang bekerja sebagai pembantu, Anda membantu itu mulia. Tapi ingat, di rumah itu Anda harus bisa memuliakan diri Anda. Karena gelar pembantu itu bukan gelar merendahkan. Sebab orang-orang soleh pada zaman dahulu jadi pembantu semua.
Ada yang tukang ini, tukang itu. Imam Ali sendiri pun adalah kuli yang nurunkan kurma di tempatnya orang lain. Jadi bukan pekerjaan rendah. Tapi yang menjadikan rendah, sudah jadi pembantu, ternyata di situ tidak terhormat, na'udzubillah sampai melakukan hal-hal yang haram, hina. Tapi kalau Anda mulia di situ, maka justru ini yang sering kami arahkan malah ibu-ibunya itu. Bosnya itu. Ngentengin ya. Dianya mah cantik rapi. Yang gendong anaknya, bajunya kelihatan separuh. Ini kan pusing. Suaminya ini normal tuh, kecuali suami Anda sudah sakit dari dulu, nggak normal. Sudah giliran suaminya pusing, giliran pusing nanti. Aku mau kawin lagi suamiku. Gimana ndak kawin lagi? Kamunya membiarkan ada perempuan yang pakai baju seronok di rumahmu. Nah, kalau sudah aja semacam itu, sekarang yang perlu keselamatan dia. Di poligami tidak mau dia. Suaminya poligami nggak mau. Kemudian cerai berat, punya anak. Lalu pilihannya apa? Tetap dengan dia. Tapi ingat, jaga suamimu. Jangan sampai disebarkan aib tersebut. Ini kalau ada yang bermasalah. Suami dijaga, dekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda tidak bisa menasihati, bawa ke majelis yang mulia. Kalau ternyata mereka tidak pernah rindu kepada majelis yang mulia, maka tidak akan berubah. Itu susah berubah. Apa artinya mempunyai suami yang pezina? Ini saja, Masya Allah, sudah lewat waktunya. Kemudian masalah ibu yang putrinya meninggal dunia. Ibu, ketahuilah, tugas di dunia ini begitulah. Orang itu memang serba salah. Nggak punya anak, susah kan? Punya anak, sakit, punya anak, tabrakan, susah. Mau apa? Nggak punya anak. Nah, ini. Punya anak, anaknya mati juga kan nanti? Mati. Begitulah di dunia itu godaan semuanya. Cuman yang harus kita pahami, Bu, kalau ada orang meninggal dunia dalam keadaan mendadak, apalagi semacam itu orang mati syahid. Kalau ibu bisa memuliakan dia sepanjang hidupnya di dunia, lebih mulia saat ini daripada ibu timang-timang. Memang kelihatannya di dunia bersimbah darah, kepalanya pecah dan sebagainya. Itu di dunia, di mata kita dia adalah kayaknya kesian. Tapi ketahuilah, dia lebih enak daripada di pangkuan ibundanya. Ini karena orang mati dalam keadaan mati syahid itu, karena mati tabrakan mendadak, itu adalah orang yang mati syahid. Jadi nggak usah susah. Kalau ibu bisa membelikan mobil untuk dia, kalau ibu bisa memberikan uang untuk dia, kalau ibu bisa memuliakan dia di dunia, ketahuilah dia lebih enak saat ini. Ibu yang mana tadi? Bu, itu sudah enak, Bu. Ibu bisa memberi apa? Nyusui. Sekarang dilayani oleh malaikat, dilayani orang-orang. Maka kalau dilihat hakikat kematian, nggak ada orang susah. Sehingga ada anak kecil meninggal dunia. Ibu menangis kan? Anaknya kecil meninggal. Apakah kakak tahu masuk surga tadi? Ingat tidak? Enakan mana di dunia? Di dunia itu kena panas, demam. Kena dingin, demam kan? Kalau sudah di sini nggak ada susah. Kalau orang paham anaknya kecil, memang nangis itu adalah berpisahnya hati. Ibu susah wajar. Karena ibu pernah merawat. Tapi sekarang ibu pahami hakikatnya. Putri ibu adalah yang nunggu ibu nanti di surga. Enak tak? Nah, kalau orang paham hakikat ini nggak akan pusing setelah ini. Jadi putri ibu adalah sudah mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia adalah ahli surga. Dan memang begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengurangi dari seseorang kecuali akan ditambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.